Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran keempat. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan tetap terapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, perhatikan. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Mereka tampak seperti kakak adik yang hidup rukun. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa anak-anak dan masa pubertas. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Kita langsung ke tabel saja. Pertanyaannya, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Jika sudah, maka centang. Kemudian, apakah sudah ada jakun? Jika sudah, centang. Ini berarti untuk anak laki-laki ya. Kemudian, apakah sudah mengalami perubahan suara menjadi lebih besar? Jika sudah, beri tanda centang. Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? Ya. Kemudian merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Jika iya, maka dicentang. Ini sesuai dengan keadaan kalian masing-masing. Apabila banyak yang dicentang sudah, maka kesimpulannya sudah memasuki masa pubertas. Untuk anak perempuan, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Sudah. Apakah kamu sudah mengalami perubahan suara menjadi lebih melengking? Ya. Kemudian, apakah pinggulmu sudah mulai melebar? Jika sudah, dicentang. Kemudian, apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Ya. Ini juga disesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing. Apabila lebih banyak yang dicentang pada kolom sudah, maka kesimpulannya sudah memasuki masa pubertas. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari kelana topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Sekarang kita membaca tari kelana topeng. Tari kelana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari kelana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji.
Cerita itu tentang Raja Klana Sewandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Klana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari Klana Topeng menggunakan busana, diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari Klana Topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari Klana Topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Kamu telah membaca dengan cermat teks non-fiksi berjudul Tari Klana Topeng. Sekarang kalian jawab pertanyaan berikut. Informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi, yaitu Tari Klana Topeng? Yaitu tentang informasi tentang Tari Klana Topeng. Sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi? Ya, sesuai ya. Judul menunjukkan isi bacaan. Kemudian, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Klana Topeng? Ya, antara lain mengetahui asal Tari Klana Topeng, unsur-unsur busana, serta properti tari Klana Topeng. Sekarang kita amati, apakah kamu pernah memperagakan karya tari bentuk tunggal? Karya tari apakah yang pernah kamu peragakan? Coba amati gerak tari kreasi bentuk tunggal berikut. Yang pertama gerakannya yaitu melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Hitungan pertama, kalian lihat gambarnya, dan hitungan kedua. Lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. Gerakan yang kedua yaitu mengangkat kaki kanan diangkat lalu ditapakkan. Kaki kanan ditapakkan ke samping lalu jinjit di belakang kaki kiri. Perhatikan gambar. Ya, gambar pertama adalah hitungan 1 dan 2, kemudian gambar kedua yaitu hitungan ketiga dan keempat. Kemudian hitungan kelima dan keenam. Gambar berikutnya hitungan ketujuh dan ke-8. Lakukan gerakan 4 kali 8 hitungan. Berlatihlah memperagakan gerak tari kreasi bentuk tunggal di atas. Sebelum bergerak, siapkan properti tari berupa tongkat. Setelah melakukan latihan memperagakan gerak tari tersebut, ungkapkan pendapatmu mengenai gerakan. Apakah gerak tari di atas sulit diperagakan? Silahkan kalian mencoba, kemudian menuliskan pendapat kalian, kemudian kalian simpan jawabannya.
tugas kalian berikutnya yaitu buatlah kelompok terdiri atas 5 anak. Berarti ini kalian kerjakan sendiri saja. Boleh berdiskusi dengan orang tua. Lakukan pengamatan terhadap sebuah tarian kreasi daerah bersama teman. Berarti bersama orang tua, boleh. Cermati tahapan penampilan karya tari kreasi daerah tersebut. Tuliskan unsur-unsur tari dari tarian yang kamu amati. Silakan kalian tulis apa nama tarinya, asalnya, kemudian unsur apa saja yang ada, dan kalian tanggapi terhadap tari tersebut. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.